Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi yang sangat strategis dalam kancah internasional, terutama dalam memajukan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, Menteri Agama mewakili Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, para Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktur Muslim World League Indonesia dan Asia, Bapak Abdul Rahman Al-Kayat, Khatib A'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Asrori, dan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalif Stakuf, yang sekaligus Ketua MWA Universitas Indonesia, beserta jajaran, Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Negara Sahabat, Ormas Perguruan Tinggi, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan kita semua berkumpul di sini karena kesehatan dan kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara acara ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bekerja sama dengan pihak Universitas Indonesia, termasuk Abdul Rahman Wahid Center for Peace and Humanities UI dan Markar Art Center UI untuk merumuskan permasalahan penting mengenai satu topik besar, Islam untuk kemanusiaan atau Humanitarian Islam, dan tantangan global dewasa ini. Tentu saja kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Semoga bisa bekerja seoptimal mungkin demi perbaikan bangsa dan negara. Hadirin sekalian, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki posisi yang sangat strategis dalam kancah internasional, terutama dalam memajukan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini memberikan landasan bagi kita untuk mengembangkan dan mempromosikan Islam yang inklusif, damai, dan berorientasi pada kemanusiaan. Inilah yang kami dengar dari pemikiran dan gerakan yang Humanitarian Islam. Tidak hanya berfokus pada aspek-aspek dimensi vertikal saja, tetapi juga mencakup rasa kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian. Ia mengajarkan kepada kita untuk menolak kekerasan dan ekstremisme atas nama agama, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengutamakan kasih sayang dan toleransi dalam setiap interaksi sosial. Ia mengajak penganut agama lain untuk memperjuangkan hal serupa, sehingga peran agama dalam kehidupan global saat ini memiliki satu tekad dan titik temu yang sama. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mempromosikan nilai-nilai ini di tengah isu global yang kita hadapi saat ini, seperti ekstremisme dan ketidakadilan sosial. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah.
Namun melalui pendekatan antar budaya, antar bangsa, dan antar perbedaan, kita dapat mencapai perdamaian dan harmoni yang lebih luas. Hadirin yang saya hormati, sejarah Islam di Indonesia telah membuktikan bahwa Islam dan kebudayaan lokal dapat hidup berdampingan dan saling menguatkan. Kita melihat bagaimana para wali atau kekasih Allah seperti Wali Songo menggunakan pendekatan kultural untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Mereka menggunakan seni, bahasa lokal, dan tradisi setempat untuk menyampaikan pesan Islam yang damai dan menyejukkan. Warisan inilah yang menjadi inspirasi bagi kita saat ini. Pendekatan ini kemudian kita bawa ke panggung global, khususnya melalui diplomasi antar budaya yang menekankan pentingnya dialog dan kerjasama di atas perbedaan. Ketika kita membuka pintu dialog dan membangun hubungan antar budaya yang sehat, kita menciptakan ruang bagi saling pengertian yang lebih mendalam, menumbuhkan toleransi, dan menciptakan kepercayaan antar bangsa. Banyak negara yang menghadapi tantangan karena perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik yang sangat beragam. Konflik dan ketegangan seringkali muncul karena kurangnya pemahaman satu sama lainnya. Disinilah Indonesia memiliki peran unik dalam menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi inspirasi bagi perdamaian melalui humanitarian Islam. Hadirin yang saya muliakan, mari kita lihat bagaimana filsafat antar budaya memberikan dasar yang kuat dalam mencapai perdamaian. Filsafat antar budaya berusaha memahami dan menghargai pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh berbagai budaya yang berbeda. Filsafat ini menekankan pada 3 hal: keterbukaan, saling menghargai, dan kesadaran kritis. Pertama, keterbukaan. Kita dituntut untuk membuka diri terhadap perbedaan, baik dari sisi keyakinan maupun nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Dalam humanitarian Islam, keterbukaan ini menjadi penting karena tanpa keterbukaan mustahil bagi kita untuk memahami sudut pandang orang lain. Islam kemanusiaan mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi atau merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kedua, saling menghargai. Humanitarian Islam menuntun kita untuk tidak hanya bersikap toleran, tapi juga menghormati keyakinan orang yang lain dengan tulus. Dengan mengedepankan sikap saling menghargai, kita bisa membangun jembatan yang menghubungkan berbagai budaya. Indonesia selama ini telah dikenal sebagai contoh negara yang hidup dalam keragaman. Telah banyak pula tokoh bangsa seperti almarhum Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Syafi'i Ma'arif yang menyuarakan hal ini lahir dari bumi Indonesia. Ketiga, kesadaran kritis. Kesadaran kritis di sini berarti kita harus bisa memandang diri kita sendiri dan orang lain dengan objektif, tanpa prasangka. Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila, kita berupaya agar setiap warga negara memiliki kesadaran kritis untuk memahami bahwa keragaman ini adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Dalam prinsip humanitarian Islam yang saya dengar, kita juga diajarkan untuk selalu introspektif, jujur pada sejarah masa lalu, terbuka pada keluaran yang ada, untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, serta untuk menilai segala sesuatu dengan hati dan pikiran yang jernih. Dengan filsafat antar budaya, Indonesia
dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan solusi bagi perdamaian dunia. Indonesia terus berperan sebagai perintis dalam mendukung dialog lintas agama dalam arti yang sesungguhnya, menyuarakan anti kekerasan dan mempromosikan Islam yang berlandaskan pada dan untuk kemanusiaan itu sendiri sebagai alternatif. Bagi dunia yang tengah dilanda krisis dan konflik berkepanjangan dewasa ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang kami banggakan, sebagai bangsa Indonesia, mari kita terus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Kita bukan hanya sekedar penonton dalam panggung global, tapi juga pelaku proaktif yang selalu berusaha membawa perubahan positif. Saya berharap humanitarian Islam menjadi salah satu landasan kokoh dalam menghadirkan perdamaian. Hanya melalui pendekatan antar budaya, kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan harmonis, di mana semua orang, terlepas dari latar belakang budaya atau agama, dapat hidup dengan damai dan penuh pengertian. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada segenap penyelenggara, mitra kerja, peserta konferensi internasional maupun nasional, dan seluruh hadirin yang akan mengikuti perhelatan penting ini. Semoga konferensi ini menghasilkan karya ilmiah yang bukan saja penting bagi perbincangan intelektual di tingkat internasional, tapi juga memberikan arahan strategis bagi pengembangan dan perluasan misi humanitarian Islam itu sendiri. Universitas Indonesia berada di barisan terdepan untuk ikut serta mendorong semangat ini, baik dalam kapasitasnya sebagai lembaga akademik intelektual, tapi juga sebagai bukti dari dharma pendidikan tinggi untuk permasalahan kemanusiaan yang lebih luas. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua untuk terus menghidupkan semangat rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di dalam maupun di luar negeri. Masing-masing kita menjadi agen perubahan yang membawa wajah kemanusiaan, apapun latar belakangnya, yang mengedepankan perdamaian dan kasih sayang. Dalam peraih Nobel Ekonomi terkini tahun 2024, Darren Acemoglu, Agensi Perubahan untuk Masa Depan Peradaban ini bisa merupakan dan memperbesar inklusivitas dan adaptabilitas industri politik, sosial, dan ekonomi yang mengarah pada keadilan dan kesejahteraan. Kita memiliki seperangkat nilai dan tradisi agama dan budaya yang luar biasa. Bagaimana caranya kita membuat menjadi daya institusional yang berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih harmonis, itu adalah merupakan tugas bagi kita. Selamat berkonferensi untuk kepentingan bangsa Indonesia dan umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.